Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah khair ya ikhwah, insyaallah mari kita lanjutkan bahasan kita. Mudah-mudahan pagi ini antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu nikmat apapun untuk disyukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Mari awali pagi kita dengan zikir pagi. Mari awali pagi kita dengan pikiran-pikiran positif dan song-song hari ini dengan kebahagiaan serta kebermanfaatan kepada sesama insyaallah. Bahasan kali ini kita akan bahas pertanyaan yang umum dari banyak marki kita, yaitu kenapa kok sudah diruqyah berkali-kali tapi tidak kunjung datang kesembuhan. Barangkali ada salah satunya penyebabnya, baik itu dari pasien itu sendiri atau marki kita sendiri ataupun dari ruqyah sendiri. Nah, maka kita bahas satu persatu insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Nah, mari simak yang sudah on dan mari teliti satu persatu insyaallah. Baginda Nabi SAW pernah bersabda bahwa ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan Allah pun akan turunkan juga obatnya. Yang itu bisa lihat di Sahih Bukhari nomor 5246. Juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'un da'i bara'a biidznillah azza wa jalla. Likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba maka ketika obatnya tepat, usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah azza wa jalla. Ini sudah jadi satu paket. Ketika Allah turunkan suatu penyakit, maka pasti ada obatnya. Hanya tugas kita ikhtiar kesembuhan, ikhtiar sempurnakan hati, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada obat, bukan kepada makhluk, dokter atau peruqyah atau tabib dan lain sebagainya. Maka cara yang kita gunakan adalah cara yang paling syar'i, yang mana kita berharap pahala daripadanya. Jangan sampai kita mencari pengobatan yang sia-sia, apalagi keharuman di sana, ada terhadap keharuman di dalamnya, datangkan murka daripada Allah SWT. Seperti misalkan pengobatan dengan menggunakan darah ular atau sembelihan bukan atas nama Allah dan kemaksiatan yang lainnya, sehingga kita tutup usia kita tutup hari-hari kita dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Naudzubillah wal iyyabillah. Ada sekitar 20 hal yang bisa menyebabkan ruqyah atau prosesi ruqyah ini gagal. 10 dari pasien atau marki dan 10 dari praktisi atau roki. Nah, kita telah satu persatu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan baiknya kita bisa menghindari. Salah satu penyebab gagalnya proses ruqyah atau mungkin di ruqyah kok tidak sembuh-sembuh, yaitu dari pasien tidak mau diruqyah. Kriteria ini banyak terjadi ketika keluarganya ingin anaknya ini diruqyah, atau misalkan salah satu anggota keluarganya diruqyah, namun si pasien itu sendiri tidak mau diruqyah. Maka ada kaidah di komunitas kita tidak meruqyah orang yang tidak mau diruqyah.
Orang yang tidak mau diruqyah sedangkan keluarganya berharap ada ustadz yang mau ruqyah, paling kita lebih tekankan kepada tazkiyatun nafs atau lebih ke tarbiyah iman, tarbiyatul iman wa tarbiyatul amal. Maka kita lebih ke arah nasihat untuk dia. Jadi diajak dulu sampai si pasien ini benar-benar mau diruqyah. Orang yang tidak mau diruqyah, maka benteng perisai diri dalam hatinya itu akan sangat kuat dan sulit dijebol. Bacaan Quran menjadikan dia tidak akan berefek apa-apa, bahkan tidak didengar. Atau misalkan kita beri minum air ruqyah pun tidak akan diminum. Kita beri nasihat, kita beri apapun tidak akan masuk. Maka sebaiknya kalau misalkan pasien tidak mau diruqyah, walaupun keluarganya ingin dia diruqyah, sebaiknya tekankan dulu ke keluarganya agar dibujuk dulu, atau kita yang membujuk pasien ini agar mereka mau berubah. Tanyakan kepada pasien, apakah kamu mau seperti itu saja sampai mati, ataukah kamu ingin berubah menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat? Maka tanyakan itu. Apakah kamu akan seperti saja menikmati penderitaan, rasa sakit yang berkepanjangan? Kalau mau sembuh, insya Allah kita akan bantu untuk kesembuhan dan doakan kepada Allah SWT. Ini salah satunya. Kemudian pasien juga kadang-kadang ada yang punya beranggapan hanya ingin diruqyah, bukan ingin sembuh. Ini karena penasaran, ini termasuk dalam kategori yang pertama ini. Jika pasien ingin tidak mau diruqyah tapi hanya ingin hanya ingin coba-coba bagaimana sih rasanya diruqyah, itu dia. Sensasinya atau rasanya bagaimana sih? Nah, dia coba-coba. Ini bukan keinginan pasien untuk sembuh, tapi ingin diruqyah. Nah, pasien tidak mau diruqyah, ingin dia ingin diruqyah tapi bukan untuk sembuh. Ini sama dengan kategori ini. Maka waspada ketika kita tanyakan kepada pasien, kenapa mau diruqyah? Saya penasaran saja, bagaimana diruqyah itu rasanya, nah gitu ya. Maka sebaiknya kita tidak meruqyah mereka. Guru kami berkata ini buang-buang waktu namanya. Sebaiknya hindari orang-orang seperti ini. Atau sarankan dia untuk diruqyah oleh peruqyah yang lain. Karena tujuan daripada ruqyah ini adalah kesembuhan ruhaninya. Tujuan paling utama kesembuhan akidahnya. Dan kesembuhan ruhani lebih berefek pada kesembuhan jasmani sehingga lebih tuntas secara keseluruhan. Nah, kalau kita hanya meruqyah terus ruhaninya belum sembuh, maka besok lusa dia akan kembali jinnya itu sakit kembali dan akhirnya kita harus meruqyahnya ulang sampai berlangganan tiap minggu diruqyah. Nah, itu yang kita hindari. Maka sembuhkan dulu imannya, sembuhkan dulu hatinya, sembuhkan dulu akidahnya. Otomatis gangguan itu cukup sekali kita usir dan bersifat permanen sampai dia menemui ajal insya Allah. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ruqyah dari pasien, yaitu pasien masih betah dalam kesyirikan. Kadang-kadang mereka yang pengamal ilmu-ilmu kanuragan atau misalkan yang mempunyai warisan benda pusaka yang dianggap keramat, atau mungkin dia sangat mahabbahnya terhadap gurunya sehingga dia mengamalkan apa yang diberikan oleh gurunya, atau saking sangat pedihnya di masa lalu perjalanan kehidupannya sehingga dia menemukan suatu amalan dan amalan ini bisa membantu dia sampai sukses seperti itu. Ini yang berat sekali untuk sembuh ketika diruqyah. Maka yang paling pertama adalah perisai-perisai tersebut kita runtuhkan terlebih dahulu dengan pemahaman-pemahaman yang benar dan ajakan-ajakan yang lembut, tidak kasar, tidak memvonis, tapi ajak dulu pasien untuk memahami bahwa itu adalah kesyirikan. Menyimpan benda bersuka seperti itu adalah kesyirikan. Mengamalkan bukan tujuan kepada Allah tapi kepada makhluk, itu adalah kezaliman. Tapi kalau misalkan tujuannya kepada Allah namun ada pujian kepada makhluk seperti kepada jin, maka itu adalah kesyirikan. Nah, ini yang kita hindari. Kita sarankan kepada pasien kita jangan sampai mereka melakukan hal yang demikian. Atau misalkan pasien-pasien kita tidak memahami apa itu syirik. Ada syirkul akbar, syirik besar. Ini nyata sekali dilakukan seperti ritual-ritual
semedi, atau misalkan penyembahan berhala, atau pemandian benda-benda pusaka dan lain-lain. Juga ada syirkul khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar seperti dalam hati dia mengiktikadkan bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita wajib menjelaskan kepada mereka jenis-jenis syirik ini. Ada syirikul mahabbah, syirik kecintaan. Bahwa ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang cinta, maka otomatis dia akan ketika seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada bukti syariat itu di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah tanpa penjelasan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Quran dijelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakan Muhammad pada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah", jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi ada gambaran-gambaran syariat ini di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu paket. Tidak bisa kita cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada baginda Nabi. Atau kita cinta pada Nabi, kita melupakan Allah. Dua-duanya satu paket, dan ini adalah bukti kecintaan. Nah, untuk orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta pada Nabi-Nya, tidak cinta pada syariat ini, ada cinta lain di hatinya selain kepada Allah, misalnya kepada makhluk, baik itu kepada pasangan lawan jenis, atau kepada harta dunia, atau kepada jabatan, atau kepada benda-benda yang dianggap pusaka, yang dianggap ini koleksi yang sangat saya sukai. Nah, itu dia. Ini mungkin beberapa penyebab kenapa diruqyah berulang-ulang tapi tidak kunjung sembuh. Ada syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah ini syirik ketaatan. Ada yang lebih kita taati daripada Allah dan Rasulnya. Misalkan kepada atasan, kepada pimpinan, kepada istri mungkin, yang suami takut istri, atau istri taat kepada suami melupakan perintah dari Nabi SAW. Seorang istri wajib taat kepada suaminya, seorang anak wajib taat kepada ibunya. Ini semata-mata bentuk perintah, penjalan perintah taat kita yang hakikat, yaitu kepada baginda Nabi SAW, sebagaimana Allah SWT menyuruhnya. Jadi niatkan ketika kita taat pada suami kita hanya untuk semata ibadah pada Allah SWT, dan niatkan ketika kita taat kepada orang tua kita semata ibadah kepada Allah SWT, bukan yang lain. Maka kalaulah misalkan kita taat, balasan daripada suami kita lain, atau misalkan kita taat kepada orang tua kita tapi orang tua kita malah zalim terhadap kita, maka tidak ada masalah, karena tujuan utamanya adalah Allah SWT dan Rasulnya. Nah, kalau misalkan kita bergantung kepada makhluk, ada ketaatan lain, misalnya kita taat kepada suami kita, atau kita taat pada ayah dan ibu kita, tapi balasan dari mereka tidak sesuai yang kita harapkan, maka kita akan kecewa. Dan apapun selain daripada tujuan kepada Allah SWT akan Allah patahkan, akan Allah kecewakan. Maka cukuplah Allah saja sebagai tujuan kita. Cukuplah baginda Nabi SAW sebagai panutan kita. Dan semua yang terangkum, semua yang terbungkus dalam lingkaran ini, maka tujuan utamanya adalah liridhoillahi ta'ala, menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa ruqyah bisa diruqyah berkali-kali tapi tidak kunjung sembuh? Barangkali ini penyebabnya, yaitu tidak komitmennya dengan jamaah Al-Quran dan Sunnah. Ya, setengah masih suka mengamalkan amalan-amalan masa lalunya, amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan bid'ah sayyi'ah, amalan-amalan yang menyimpang, amalan-amalan yang tidak baginda Nabi SAW ajarkan. Sekalipun itu dari guru yang disebut guru mursyid, maka orang yang seperti ini susah untuk sembuh di ruqyah. Jadi ketika kita ruqyah, terus kita sarankan untuk meninggalkan amalan-amalannya, wirid-wirid overdosisnya, atau puasa-puasa yang tidak disyariatkan misalkan, bahkan diambil dari hadis-hadis palsu, maka kita tunggu minggu depan. Kalau misalkan dia datang lagi untuk minta diruqyah, jangan kita layani, kecuali mereka meninggalkan amalan-amalan tersebut. Karena akan percuma kita menempatkan diri kita sebagai klinik ruqyah nantinya.
jadi tukang apa bedanya kita dengan mereka dukun-dukun, ahli pengobatan yang berlangganan, tujuannya adalah mencari banyak pasien. Tujuan daripada dakwah ruqyah tauhid ini adalah menyembuhkan hakikat secara ruhaniyah, yaitu imannya. Kalaulah kita tidak bisa menyembuhkan, itu adalah urusan Allah, atau misalkan tidak ada perubahan dari ruqyah kita, setidaknya kita menyembuhkan akidahnya, berusaha menyembuhkan akidahnya, berusaha menyembuhkan imannya, karena itu adalah harga yang paling mahal di setiap orang. Apa gunanya hidup ribuan tahun, apa gunanya hidup puluhan tahun dengan penderitaan atau dengan kesuksesan, tapi ditutup usia dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang keempat, penyebab kenapa ruqyah gagal atau kenapa di ruqyah berkali-kali tidak sembuh-sembuh, yaitu pasien sudah mengeluh dan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Berputus asa yang sangat akut, kecewa, bahkan dia tidak ada harapan lagi, dia sudah putus asa aja. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa putus asa itu lebih buruk daripada kematian. Jika kematian hanya memisahkan jasad dengan ruh, maka putus asa memisahkan antara ruh kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka putus asa hukumnya ini dosa besar. Dalam surat Yusuf ayat 87, Allah berfirman bahwa sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Alhamdulillah. Kalau misalkan kita sakit tidak kunjung sembuh, atau misalkan kita diruqyah tapi masih ada gangguan dan kita menyerah sampai di sana, maka itulah yang disebut dengan putus asa, menyerah dari pertobatan, padahal obatnya di sana. Maka yang paling harus kita tekankan kepada pasien kita adalah untuk bersemangat terus-menerus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Maka tekankan ayat tersebut kepada mereka sebagai taklimat. Sedangkan kami para peruqyah, bahkan dokter manapun, bahkan master ruqyah pun atau syekh ruqyah pun tidak akan mampu menyembuhkan kalau antum tidak mau sembuh. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus lakukan ruqyah mandiri, terus lakukan amalan-amalan pembentengan seperti misalkan zikir pagi dan petang, dan terus lakukan amalan-amalan sunnah untuk membentengi diri dan untuk mengusir mereka dari ruqyah mandirinya. Berbahaya sekali putus asa ini. Maka tekankan dengan jelas dan tegas kepada mereka bahwa ruqyah ini tidak akan berefek apa-apa kalau antum sendiri tidak mau sembuh. Seperti itu. Jadi obat sehebat apapun, semahal apapun, pelayanan medis atau misalkan non medis atau misalkan ruqyah sehebat apapun tidak akan berefek apa-apa kalau dirinya sendiri tidak mau sembuh dan berputus asa dari rahmat Allah. Kita bacakan Quran kepadanya berharap rahmat Allah. Dia bacakan Quran untuk diruqyah mandirinya berharap pada rahmat Allah. Idza quri'al Qur'ana fastami'u wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Ketika kalian dibacakan Al-Qur'an, maka sebaiknya diam dan dengarkan, la'allakum turhamun, maka niscaya kalian akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu turun ketika kita benar-benar menyimak apa yang dibacakan oleh peruqyah atau misalkan orang yang mengaturkan Al-Quran. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun kita seorang pendosa, dosa kita seperti pasir di pantai dan buih di lautan, atau dosa kita sebesar gunung, maka kembali bertobat sebelum ajal menjemput adalah cara terbaik. Semuanya Allah ampuni. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kepada Allah, jangan berputus asa, kesembuhan itu ada dan Allah Subhanahu wa taala Penyebab lainnya kenapa ruqyah selalu gagal atau misalkan ruqyah tidak berefek apa-apa atau dilakukan berkali-kali tapi tidak ada kunjung kesembuhan dari pasien, yaitu pasien yang tidak mau memperbaiki kondisi hatinya, tidak mau memperbaiki amal-amalnya, dan memang tidak mau hijrah, tidak mau berubah. Maka ruqyah tidak akan berefek apa-apa, hanya sensasi seketika itu saja. Kita ruqyah, dia agak mendingan baikan dan pulang dalam keadaan ringan,
dan kemudian di rumah dilakukan lagi amal-amal yang buruknya. Keyakinannya belum berubah sehingga dia berat untuk melepaskan amalan-amalan yang dianggap menyimpang atau jimat-jimat yang dia simpan untuk kesyirikan, atau misalkan raja-raja yang ditempel di tembok-tembok atau aufak juga. Dan dia memang tidak mau berpindah dari amalan-amalan yang sifatnya sayyiat atau buruk menuju amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Padahal kalau secara sadar dia renungkan bahwa tidak ada syariat yang lebih agung daripada baginda Nabi SAW, syariat baginda Nabi SAW. Tidak ada kekuatan perlindungan yang lebih hebat daripada perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi karena mungkin tidak paham dan karena selama ini dia seperti itu dan dia merasakan hasilnya, maka biasanya orang seperti ini sulit untuk berubah. Katakankan kepada pasien kita agar mereka mau memperbaiki hatinya terlebih dahulu sebelum diruqyah. Ini yang paling penting. Kemudian penyebab lainnya yaitu tidak mau bertobat dan merasa aman dari dosa. Ini ketika seorang diruqyah kemudian muntah-muntah dan pulang dalam keadaan sehat, kemudian 3 hari 4 hari berikutnya sakit lagi karena ada bentengnya itu yang jebol dari maksiat-maksiat yang dilakukan. Misalkan seorang anak muda minta diruqyah karena tidak bisa khusus sholatnya, sering pening di kepalanya. Kemudian kita ruqyah, dia mungkin pecandu game online misal. Kita ruqyah dan dia alhamdulillah bismillah misalkan sehat. Dan kemudian pulang, dan setelah pulang jadi lagi. Nah, setelah kita tanya kenapa bisa seperti ini? Apakah amalan-amalan yang kita ajarkan untuk dilakukan di rumah sebagai ruqyah mandiri dilakukan? Tanya kembali apakah sudah meninggalkan game-game online itu? Nah, enggak, saya cuma menghormatin teman-teman. Saya buka lagi game online-nya, main lagi sampai subuh. Satu malam itu aja. Nah, itulah dia. Bentengnya dibuka kembali. Sehingga mereka setan la'natullah alaih masuk melalui jalur tersebut. Atau mungkin kalau misalkan markinya seorang akhwat, dia tidak mau berkerudung. Nah, atau dilihat dari pekerjaannya. Mungkin pekerjaannya menuntut dia untuk tidak memakai hijab di pekerjaannya. Maka sarankan kepada mereka agar mereka merubah itu dulu. Baru kita ruqyah. Bukan mempersulit urusan muslimin untuk kita tidak meruqyah mereka, tapi agar ruqyah kita ini berefek dan tuntas. Bukan kita jadi seorang terapis yang kita ruqyah, kemudian dia pulang, minggu depan datang lagi untuk diruqyah, terus seperti itu. Ini namanya ladang bisnis atau terapis panggilan atau mungkin langganan. Bukan seperti itu. Tapi kita berharap dari ruqyah ini banyak generasi-generasi yang berubah total. Banyak orang-orang yang tadinya zulumati dalam kegelapan ila nur menuju cahaya. Banyak mereka yang tadinya tidak paham menjadi paham, dan banyak ahli-ahli iman dari sini. Dan tujuan akhirnya adalah banyak para peruqyah yang bisa menolong saudara-saudaranya, dan one home one doctor, satu rumah satu orang dokter, itu harapan kita. Jadi bukan berarti nanti tidak ada lagi praktisi ruqyah yang di klinik-klinik, bukan seperti itu. Tapi penanaman ini adalah penanaman yang baik, penanaman yang kita harapkan bangkitnya Islam di daerah kita masing-masing. Penyebab yang lainnya yaitu pasien tidak kenal dengan musuh sendiri. Siapa musuh yang paling nyata? Musuh yang paling nyata adalah syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surah Yasin ceritakan seperti itu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah telah aku tunjukkan kepada kalian wahai manusia, alla ta'budu syaitan, maka sekali-kali janganlah kalian menyembah syaitan, mengikuti syaitan, takut kepada mereka. Ta'budu syaitan, menghambakan diri kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia setan, lakum untuk mudah, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Maka di ayat yang lain menyebutkan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata, maka ambillah dia sebagai musuh, bukan sebagai sahabat. Namun cara syaitan ini sangat halus, dan karena memang tugas mereka seperti itu. Sementara kita disibukkan dengan urusan cari nafkah, disibukkan dengan mencari ilmu, disibukkan dengan
urusan mengasuh, mengurus rumah tangga. Sementara setan tugasnya yang satu, menjerumuskan kita dengan cara yang halus ataupun kasar ataupun dengan perlawanan. Peperangan itu terus berlanjut sampai yaumil akhir, sampai hari kiamat. Karena yang mereka tujuannya adalah mengambil dari umat baginda Nabi SAW ini sebanyak-banyaknya pengikut. Maka dia masuk ke dunia pesantrenan sebagai apa namanya, pemberi ilham, sehingga satu orang ulama di sana terkena, maka seluruh santri dan warga masyarakat serta umat yang pro kepadanya sesat ke semuanya. Maka berat sekali godaan seorang ulama daripada seorang santri atau seorang masyarakat biasa. Orang dulu bilang, kalaulah kiai maka setannya kiai lagi, kalaulah ulama maka setannya pun ulama lagi, sesuai dengan kadarnya. Dan caranya sangat halus sekali, mulai dari menawarkan jasa bisa terbang, ayo kemana saya antar untuk terbang, kamu mau ke Mekah, ayo saya gendong. Apakah setan mampu memindahkan benda atau seseorang dari sini ke Mekah dalam sekejap? Sangat bisa. Ya, antum bisa lihat dalam kisah uh, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menawarkan kepada rakyatnya, kepada pembesarnya, siapa yang mampu memindahkan singgasana Balkis lebih cepat. Maka kalau ifritu minal jin, berkata ifrit dari karangan jin, saya mampu memindahkan singgasana Balkis ini qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wah, cepat sekali itu. Antum bisa bayangkan Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari apa namanya, tempat duduk, tidak terlalu lama, berdiri aja. Tapi singgasana itu dari Ratu Balkis yang berjarak berkilo-kilometer di daerah Babilonia kalau tidak salah, ini mampu dipindahkan oleh Ifrit dalam sekejap. Namun ada yang lebih cepat daripada itu, yaitu qala bin ibadillah min atiku min indillah, apa namanya, seorang hamba yang diberikan oleh ilmu min kitabillah, dari kitab Allah, mengatakan bahwa aku mampu memindahkan singgasana Balkis qabla ayatafuk, sebelum engkau mengedipkan kedua matamu, lebih cepat daripada Ifrit. Jadi kalau antum mendengar kisah seseorang mampu ke Mekah, ke tanah suci dalam selangkah, maka jangan kaget. Timbang dengan timbangan syariat, apakah dia ahli ibadah atau bukan. Karena bukan tidak mungkin seorang pindah dari sini ke Mekah dalam sekejap hanya dengan mengendarai jin, seperti itu. Maka jangan takjub, jangan heran ketika antum melihat seorang yang dianggap wali mungkin oleh masyarakatnya, dia mampu dari sini ke Mekah dalam sekejap, mampu berjalan di atas air, mampu terbang di atas udara. Maka lihat timbangan syariatnya, apakah dia seorang yang taat beribadah kepada Allah atau hanya dia seorang ahli maksiat bahkan meninggalkan syariat. Maka ketahuilah, setan bahkan iblis lebih pandai daripada mereka, mampu terbang, mampu menghilang, mampu berjalan di atas air, dan itu mampu dilakukan oleh setan la'natullah alaih. Kemudian penyebab yang lainnya itu masih nyaman bersahabat dengan setan. Nah, ini dengan membuat amal-amalan berupa masih menyimpan benda pusaka, dan godaan itu pasti ada. Maka sebelum kita ruqyah, kita fahamkan dulu mereka dengan dakwah yang baik. Ketika mereka faham dan mereka mengerti bahwa berbahaya sekali menyimpan jimat, maka langsung kita razia jimatnya. Razia jimatnya dengan misalkan dengan surat perjanjian, jangan sampai dituntut kembali jimat ini ketika kita sembuh. Razia jimatnya, kita bakar jimatnya, kita musnahkan jimat-jimatnya, baru kita ruqyah. Ini yang tepat. Bukan kita ruqyah dulu, baru setelah itu kita sarankan dia untuk memusnahkan jimatnya. Ini sangat berat. Pulang ke rumah, setan membisiki lagi, merayu lagi, dan akhirnya jimat tersebut dimandikan lagi, disimpan lagi, dirawat lagi. Ini yang paling berbahaya. Maka ruqyah tidak akan berefek apa-apa. Jadi ada harga mahal, bukan dengan materi tapi dengan syarat. Ketika seorang berharap untuk diruqyah oleh kita, kan Bapak masih menyimpan jimat? Oh, ada keris kecil, dibawa Pak? Enggak. Ya, coba kita musnahkan dulu. Kenapa kita harus musnahkan? Ceritakan semuanya, bahayanya menyimpan benda tersebut. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Jadi misalkan gimana bisa diruqyah? Katakan kepada mereka, kami tidak bisa meruqyah yang orang yang memiliki jimat. Sebagaimana baginda Nabi SAW tidak mau
menerima baiat sebagian sahabat Nabi ketika mereka berbaiat ingin masuk Islam. Ada 10 orang datang menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, ada sahabat dari Baduy dari pedalaman, dia menghadap untuk berbaiat untuk bersyahadat." Nabi menyalami satu persatu, hanya meninggalkan satu orang. Dan teman-temannya berkata, "Ya Rasulullah, dia pun sahabat kami, kenapa engkau tidak membaiatnya sebagai seorang muslim dengan syahadat?" "Aku melihat di tangannya," kata Nabi, "ada tamimah, ada gelang yang dia anggap pusaka. Apa ini?" Nah, dia berkata, laki-laki ini adalah penangkal obat. Aku sering sakit-sakitan. Maka Nabi membantahnya, "Bahkan tamimah inilah yang membawa kalian kelemahan, bukan kejayaan." Maka orang tersebut melepaskan gelang tersebut dan akhirnya dibaiat oleh baginda Nabi SAW. Nah, sama pun seperti kita anggaplah mahal, kalau bapak ingin sembuh atau ibu ingin sembuh, maka serahkan jimat-jimatnya, tamimahnya serahkan kepada kami, kita musnahkan, insya Allah kita akan ikhtiarkan kesembuhan. Ini tugas kami. Nah, seperti itu. Maka jangan diobral murah ruqyah ini hanya untuk harga rupiah, tapi tanamkan akidah kepada mereka agar mereka benar-benar bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Masalah kesembuhan itu urusan Allah, insya Allah. Kemudian yang ke-10, yang ke-9, tidak kenal dengan ruqyah mandiri. Kita lupa mengajarkan kepada mereka ruqyah mandiri. Maka sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah mandiri. Kita ajarkan mereka sebelum mereka pulang setelah kita ruqyah dengan ruqyah mandiri. Mau dengan terapi baca 3 kul atau misalkan baca tiap usap, atau kita ajarkan mereka dengan mandi ruqyah, mandi air hujan, terapi Al-Baqarah, juga ruqyah rumah. Kita lupa ajarkan itu. Karena memang sarangnya di sana. Kita misalkan ruqyah, dia muntah-muntah, di rumah dia terus menyerang itu sampai benar-benar tuntas semuanya. Atau rumahnya benar-benar bersih, steril daripada gangguan jin. Atau bahkan keluarganya pun sama, terlindung dari syaitan la'natullah alaih. Maka ajarkan kepada mereka ruqyah mandiri. Kemudian yang ke-10, tidak memiliki benteng gaib. Benteng gaib ini bukan benteng yang dilakukan dari ritual-ritual seperti sesajen atau bertapak semedi dan sebagainya, tapi benteng-benteng yang dibangun dari sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Kita ajarkan kepada pasien-pasien kita agar mereka senantiasa melazimkan zikir pagi petang, terapi Al-Baqarah, baca Al-Baqarah, baca Quran minimal 1 juz 1 hari dan lain sebagainya. Untuk benteng, jangan telat sholat. Ketika azan berkumandang, laki-laki segera ke masjid, perempuan segera tunaikan sholat tersebut. Juga tutup hijabnya, tutup auratnya dengan hijab dan lain sebagainya. Ini benteng yang kita nanti ajarkan kepada pasien-pasien kita agar ketika jin keluar dan mereka pulang, dia sudah terproteksi dari gangguan jin yang baru atau jin-jin yang lama yang sudah tinggal dan ingin baik lagi. Barangkali itu penyebab daripada para pasien kenapa diruqyah berkali-kali tidak kunjung sembuh. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan bahas faktor-faktor kegagalan ruqyah atau kenapa diruqyah tidak sembuh-sembuh dari marki itu sendiri atau dari ruqyah itu sendiri atau dari para praktisi ruqyah itu sendiri. Insya Allah di hari yang lain kita akan bahas ini. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.